Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan, renungan kita pagi ini diambil dari Amsal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 27. Dalam renungan ini saya akan membaca kepada saudara Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ayat Nas menyatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia. Artinya, apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan terrefleksikan dalam ucapan dan tindakannya. Kalau hati kita tidak beres, maka segala ucapan dan tindakannya pun pasti tidak beres. Itulah sebabnya penulis Amsal menasihati kita agar senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan agar tetap dalam kondisi baik dan beres. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Mengapa hati harus selalu dijaga? Karena dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan menunjukkan bahwa ada banyak persoalan yang dapat terjadi dalam hati manusia. Pertama, hati sumber kejahatan. Dalam Matius pasal 15 ayat 19, firman Tuhan berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Segala macam tindak kejahatan seperti membunuh, merampok, mencuri, menipu, memperkosa, dan sebagainya berawal dari niat yang ada di dalam hati si pelaku. Sungguh sangat mengerikan jika hati kita tidak dijaga dan dipelihara dengan baik. Yang kedua, hati dapat menjadi degil. Markus 6 ayat 52b berkata, hati mereka tetap degil. Degil adalah sebuah kata yang sebenarnya sangat mengerikan, karena istilah Yunani yang dipakai di sini adalah porosis, yang berasal dari kata poros. Artinya semacam batu yang kasarnya luar biasa, tertutupi oleh sesuatu yang tebal, mengeras, tidak kunjung paham. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata degil berarti tidak mau menuruti nasihat orang, tetap keras kepala atau berkepala batu. Yang ketiga, semua ucapan mulut. Apapun yang terucap di mulut, semua berasal dari hati. Kalau hati benar, yang keluar dari mulut pasti benar. Sebaliknya,
Apabila hati dalam keadaan keruh, pasti yang keluar dari mulut adalah hal-hal yang negatif. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Matius 12 ayat 34b sampai dengan ayat 35. Hati ini ibarat sehelai kanvas yang akan terbentuk coraknya sesuai cat yang disapukan di atasnya. Saudaraku yang kekasih, hati kita hanya saudara dan Tuhan yang mengetahuinya. Dan di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Bila saat ini ada di dalam hati kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari saudaraku, kita selesaikan di hadapan Tuhan hal itu. Kita datang di kaki salib Kristus dan berkata, Tuhan, ini aku. Bersihkan hatiku dari semua hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Pulihkan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Yesaya 1 ayat 18-19, firman Tuhan berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau berdamai dengan kita, dan kita pun dengan kerinduan mau berdamai dengan Tuhan. Apapun saat ini keadaanmu, apapun saat ini yang terjadi dalam hatimu, kita bawa di kaki salib Kristus dan berucap dengan tulus kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Bereskan semua keadaanku dan aku mau taat kepadamu. Kalau saudara dan saya mau, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan berikan kelegaan bagi kita. Barang siapa yang mau mendengar panggilannya, dia berkata, marilah kepadaku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami datang di kaki salib-Mu saat ini Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu segala sesuatu. Karena itu Bapa, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan memulihkan kami, agar kami menjadi tahir oleh karena darah-Mu sendiri. Darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang memulihkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai disinilah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.